Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Ibu Guru. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak pembakaran bahan bakar dan minyak bumi. Kami yang beranggotakan 4 orang. 1. Mujahidah Fazria Siregar. 2. Habib Al-Munawar Lubis. 3. Ade Rizka Desriani Pariduri. 4. Muhammad Ansyari Farhan. Dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan. 1. Timbulnya kabut asap. Kabut asap atau smog adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam, seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor, yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Kabut asap berbahaya karena mengganggu pandangan, menyebabkan pengendara tidak bisa melihat jauh. Kabut asap juga mengakibatkan gangguan saluran pernapasan, mulai dari radang-radang, asma, hingga kanker, dan kematian. 2. Terjadinya hujan asam. Hujan asap terjadi ketika nitrogen oksida, NO2, dan sulfur dioksida, SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitra dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi, menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengakaratan pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. 3. Terjadinya pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya, gas ini menyerap panas. Meningkatnya gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap kesehatan. 1. Gangguan pernapasan. Pembakaran bahan bakar dari minyak bumi dan gas alam yang berlangsung tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida atau CO. Di samping gas karbon dioksida atau CO2, gas karbon monoksida ini berbahaya karena menghalangi pengingkatan oksigen oleh hemoglobin. Akibatnya, pernafasan menjadi terganggu. Berkurangnya oksigen di dalam darah ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kerusakan sel dan organ dan berujung pada kematian. 2. Kanker paru-paru. Partikel halus yang dikeluarkan knalpot kendaraan bermotor dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. 3. Kerusakan tulang sumsum. Eksposur terhadap benzena C6H6 yang merupakan salah satu partikel berbahaya di asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan kerusakan pada tulang sumsum karena tulang sumsum adalah bagian tubuh yang menghasilkan antibiotik dan sel darah. Ini dan menyebabkan berkurangnya efektivitas dalam kekebalan tubuh. 4. Kanker ginjal. Selain paru-paru, masuknya polutan hasil pembakaran minyak dan gas bumi ke tubuh juga merusak fungsi ginjal. Ini terjadi karena ginjal berfungsi untuk menyaring kotoran dan darah, sehingga kotoran yang berkumpul di ginjal akan mengakibatkan kanker ginjal. Berikut ini gas-gas hasil pembakaran minyak bumi yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Yang pertama ada 1. Gas karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 yang melebihi ambang atas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatkan suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Yang kedua ada gas karbon monoksida atau CO2. Gas CO mempunyai ambang atas di udara 32 ppm dalam darah, bereaksi dengan hemoglobin, membentuk COHB yang bersifat racun menyebabkan kematian. Yang ketiga ada gas CO2 dan NO2, NO3. Gas sulfur dioksida atau CO2 menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Oksida NOx menghasilkan asap kabut atau smog. Yang keempat ada partikulat. Partikulat berupa karbon atau C dan timbal atau PB. Dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernapasan, dan merusak ginjal. Upaya mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon.
1. Penghijauan. Penghijauan atau pembuatan taman kota untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buang CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. 2. Sel bahan bakar atau fuel cell. Fuel cell adalah sel bahan bakar yang menggabungkan gas hidrogen dan oksigen. Sel bahan bakar merupakan energi ramah lingkungan yang limbahnya hanya berupa air. 3. Bensin bebas timbal. Penambahan MTBE atau metil tersier butyl ether yang mempunyai fungsi yang sama dengan TEL untuk meningkatkan bilangan oktan tetapi tidak menimbulkan polusi.